Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma, Bapak Ibu semua pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa barusan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulangi salawat kepada Nabi sebanyak 2 kali. Karena saya teringat dengan pesan Nabi, Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, dia dengar namaku tapi dia bungkam dan diam, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Orang yang bakhil itu menurut Nabi adalah orang yang tidak mau bersalawat ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut. Bapak Ibu, hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan di mana ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak salawat, karena ayat yang menyuruh kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Ayat ini Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka salah satu amalan terbaik di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang bersalawat kepada Nabi. Satu kali kita beristighfar, hanya satu dosa yang dihapuskan. Satu kali kita istighfar, hanya satu kesalahan yang dihilangkan. Tapi ketika satu kali bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Maka rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu, silakan buka kitab yang judulnya Sa'adatud Darain. Dalam kitab ini disebutkan cuma satu-satunya amalan yang pasti diterima, tidak akan pernah ditolak oleh Allah, meskipun yang mengamalkan amalan itu sambil riya, sambil sombong, tetap diterima amalannya, tidak akan ditolak. Amalan itu hanya solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu. Amalan yang lain ada riyaknya, hilang pahalanya. Amalan yang lain ada sombongnya, hilang kemuliaannya. Hanya salawat kepada Nabi saja, meskipun riya, meskipun sombong, Allah pasti akan terima. Kenapa? Ikraman lin Nabi. Ini menunjukkan Allah sangat menghususkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu.
Maka kita getarkan masjid ini dengan bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa masa lalu kita, Allah tambah pahala kita, Allah jauhkan kita dari bencana dan musibah. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Yang pertama dan insya Allah akan diutamakan dimanapun saya tampil, izinkan saya manusia yang banyak dosa ini untuk selalu melatih diri saya dan mengajarkan kepada para jamaah untuk senantiasa kita muliakan dulu semua guru-guru kita yang hadir malam ini. Mohon maaf dengan segala penghormatan, mohon izin kalau kondisinya saya lebih di atas. Mohon izin juga sambil duduk, karena malam ini sebenarnya kondisinya sangat-sangat tidak sehat. Ini ngomong sambil nahan rasa sakit, badan keringat dingin. Tadi dari Medan, baru pulang dari Medan, menggigil. 5 acara di Medan dibatalkan, karena 2 hari yang lalu saya panas tinggi. Akhirnya pulang ke Jakarta, di swab. Antisipasi, tapi jangan khawatir, aman. Hasilnya alhamdulillah tadi negatif, tapi badan masih lemes. Tadi saya mewakilkan, tapi teringat wajah-wajah guru-guru yang soleh yang ngundang langsung ke rumah, jadi beban, tidur nggak nyenyak, kebayang wajah-wajah kiai. Maka hari ini saya paksakan hadir ke sini. Mudah-mudahan jadi asbab kesembuhan, karena melihat wajah-wajah orang-orang yang soleh menjadi asbab syifa nanti dari Allah insya Allah. Bapak Ibu, dengan segala penghormatan, mohon maaf lahir batin kalau tidak bisa menyebut satu persatu. Semua para alim ulama, para masyaikh, para tuan guru, para muallim, para asatidz yang malam ini ada di hadapan kita, saya pastikan di hati ini ada rasa cinta untuk mereka semuanya. Kita angkat tangan, kita hantarkan doa yang indah untuk semua guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Mimpi ilmu kita akan diberkahi kalau kita malas mendoakan ulama-ulama kita. Imam Ahmad bin Hambal, kenapa dicatat dan dipilih Allah menjadi imam besar, banyak pengikutnya? Jawabannya, beliau 40 tahun tidak pernah lupa dalam setiap sujud solatnya mendoakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ternyata kunci keberkahan ilmu dari guru kita adalah senantiasa mendoakan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan malas-malas mendoakan ulama kita biar panjang umur. Kalau boleh saya sampaikan, tahun ini
Indonesia masuk kategori Amul Huzun, tahun duka cita. Hampir 1000 ulama yang saya catat, 1000 ulama besar meninggal dunia, belum yang tidak tercatat. 1000 ulama hampir tahun ini satu persatu sudah meninggalkan kita. Demi Allah, itulah musibah yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Nabi yang bersabda, mautul alim musibatun la tujbar. Wafatnya ulama musibah yang sebenarnya yang tidak akan pernah bisa digantikan. Kalau Bapak Ibu buka TV, lihat berita di NTT sedang banjir bandang. Memang musibah, tapi minggu depan sudah bisa diatasi musibahnya. Kalau Bapak Ibu nonton TV Sulawesi, kemarin gempa bumi, gedung kantor gubernurnya hancur. Memang musibah, tapi tahun depan anggaran cair, gedungnya bisa dibangun kembali. Tapi kalau ini hari ulama wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Maka jangan bosan-bosan, doakan ulama-ulama kita, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin ya Rabbal. Yang saya muliakan, saya hormati segenap para panitia, wabil khusus ketua, donatur, sekaligus semuanya yang terlibat dalam pembangunan masjid yang sangat megah ini. Yang malam ini sekaligus kita meresmikan masjidnya, yang disepakati namanya insya Allah dengan nama Masjid Jami Babus Salam. Semua yang terlibat sampai berdirinya rumah Allah ini, siapapun mereka, baik donaturnya, baik yang mikirinnya, baik yang berjihad dengan tenaganya, baik yang berjihad dengan pikirannya, mudah termasuk yang mensyiarkannya, mudah-mudahan setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, hembusan napasnya, langkah kakinya, insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di sisi Allah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu bersyukur malam ini kita bisa ngumpul di rumah Allah. Bersyukur ini Bekasi ya. Bersyukur Bekasi masih bisa bikin pengajian. Bersyukurlah kepada Allah, orang Bekasi masih bisa sering lihat wajah ulama-ulamanya. Kami di Jakarta PSBB. Sekali lagi PSBB, pemasukan sedikit, beban banyak. Bersyukur orang Bekasi masih bisa ngumpul di sini. Kami di Jakarta semua jadwal dibatalkan. Saya ingat betul Bapak Ibu, makanya saya di Jakarta sebulan cuma 3 hari saja. Lebih banyak roadshow. Nanti awal Ramadan roadshow 1 bulan di Batam dan sekitarnya. Dari situ ke Bangka Belitung, lanjut ke NTB Lombok, pulang ke Jakarta setiap bulan cuma 3 hari saja. Ngeliatin anak-anak. Yang kedua cuma pengen mastiin apakah Monas masih ada. Takut sudah dipindahkan ke Kalimantan. Bapak Ibu, bersyukur Bekasi bisa bikin pengajian. Saya ingat betul Kiai, kami di Jakarta besok mau Ramadan, besok mau puasa, itu semua ustadz-ustadz dikurung di rumah-rumah. Program pemerintahnya hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Semuanya ustadz-ustadz dikurung, nggak boleh keluar. Saya langsung teringat pesan teman saya, Habib, ini jangan-jangan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Saya tanya, apa maksudmu? Kalau dulu Bib, sehari sebelum puasa setan yang dikurung, sekarang ustadz dikurung.
Ini tanda kiamat sudah dekat. Bapak Ibu, saya ingat betul, hampir 7 bulan saya nggak pegang makhluk ini. Apa nih, mikrofon? 7 bulan saya nggak lihat mikrofon, guru. 7 bulan nggak megang mikrofon. 7 bulan nggak boleh ceramah di Jakarta. Saya sempat protes, kenapa kami ulama-ulama tidak boleh ketemu jamaah? Mereka menjawab, jangan Habib, Jakarta zona hitam, itu lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib nanti bisa kena corona. Lebih baik kami sarankan Habib di rumah saja. Bila perlu jangan keluar-keluar dari kamar. Bila perlu jangan keluar dari kamar. Saya buktikan 7 bulan saya di kamar, alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Gara-gara siapa itu? Gara-gara corona dunia jadi merana. Gara-gara corona suuzon beredar di tengah-tengah kita. Lihat teman sebelah bengek, dengan mudah kita menebar fitnah, jangan-jangan inti corona. Lihat tetangga jalannya lemes, tertati-tati dari belakang, gampang kita menebar hoax, jangan-jangan dia corona. Bahkan di Jakarta, guru, ada kejadian seorang kakek turun dari angkot, baru turun melangkah pingsan, jatuh terbaring di atas aspal. Langsung beredar fitnah, hoax bertebaran. Corona, ada kakek corona, oi corona datang. Datanglah petugas kesehatan pakai baju astronot. Kalau saya pikir-pikir, guru, kita ini sebenarnya diprank sama corona. Pakaian yang harusnya dipakai di luar angkasa dipakai di bumi. Ngerasa nggak kalau kita dikerjain corona? Padahal ini virus nggak nampak oleh mata, tapi terkadang mengatasinya terlalu takalluf, berlebih-lebihan. Ada yang lebih bahaya dari corona, namanya TBC. Itu lebih bahaya dari corona. Bu, lewat mimbar ini saya ingin memastikan, saya yakin corona itu bukan jenis taun. Kenapa saya yakini bukan termasuk taun? Karena menurut survei saya, kalau taun tidak akan tembus kota Madinah. Bukankah Nabi yang menjamin, jangankan taun, Dajjal pun tidak akan bisa masuk Madinah. Tapi lihat faktanya, corona tembus Madinah. Berarti ini rekayasa permainan manusia. Ini jelas-jelas konspirasi dunia. Betul? Yang kedua, survei saya, yang namanya taun di zaman sahabat pernah ada. Hampir 25.000 sahabat meninggal dunia kena taun. Prosesnya nggak lama. Pagi kena taun, siang kelar. Siang kena taun, sore wassalam. Sore kena taun, malam rojiun. Tapi lihat corona, yang kena ada yang bertahan lama, bahkan ada yang selamat dari corona. Maka sekali lagi saya nggak yakin ini jenis taun. Ini jangan-jangan rekayasa permainan dunia. Betul? Betul. Maka saya titip pesan, jangan terlalu takut dengan corona. Jangan takut dengan corona. Takut itu dengan Allah, takut dengan corona, musyrik sudah dengan Allah. Ini saking takutnya kita dibahlulin sama Yahudi. Masjid ditutup, pasar dibuka. Betul? Nih sampai sekarang saya nggak nyambung nalarnya. Kita mau percaya omongan pejabat atau omongan Nabi? Kata Nabi, pasar itu tempat setan. Lah kalau pasar dibuka, setan keluyuran. Masjid tempat orang baik malah ditutup. Gimana musibah mau hilang? Betul? Ibu, orang masuk masjid pasti wudhu. Orang masuk masjid pasti dalam keadaan suci.
Orang masuk masjid pasti ibadah, mana ada yang maksiat? Betul. Dan masuk ke masjid nggak lama, selesai sholat keluar pulang. Tapi orang masuk ke pasar bisa seharian nggak pulang-pulang. Betul. Itu justru menciptakan klaster virus yang lebih besar. Saya nggak yakin orang masuk ke pasar pakai wudhu. Betul. Ibu, jangankan corona yang nempel di kulit, dosa saja ketika diserang dengan wudhu rontok. Betul. Kita basuh muka, dosa muka rontok. Kita basuh tangan, dosa tangan rontok. Kalau dosa saja rontok, apalagi corona. Makanya percayalah kata guru saya, jangan lepas wudhu. Orang yang wudhu punya senjata. Al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjatanya orang mukmin. Jangankan corona, setan pun akan tidak kuat menghadapinya. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Kalau takut nggak boleh, tapi bukan berarti sembrono. Paling tidak waspada dianjurkan. Nah, bentuk waspada itu pakai masker, sering-sering nyuci tangan. Bu, ibu, padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngajarin pentingnya nyuci tangan. Nabi bukan profesor, zaman Nabi tidak ada laboratorium, tapi 1400 tahun yang lalu pesan Nabi dibuktikan ilmuwan zaman sekarang. Manfaat nyuci tangan, insya Allah selamat dari segala macam virus dan bakteri. Nabi ajarkan mulai melek mata. Kata Nabi, siapa yang bangun tidur, Nabi enggak nyuruh cuci muka, Nabi enggak nyuruh cuci kepala, Nabi enggak nyuruh cuci kaki duluan, tapi yang Nabi suruh, cucilah kedua tanganmu. Kenapa tangan yang harus lebih dulu dicuci ketika bangun tidur? Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, dia nggak akan sadar kemana makhluk ini merayap. Kadang-kadang ketika tidur, tangan masuk ke lubang hidung, kotor. Kadang-kadang waktu tidur nggak sadar tangan masuk ke lubang kuping, kotor. Kadang-kadang tangan masuk ke lubang mulut, kotor. Kadang-kadang semua udah pengalaman. Sampai segitunya Islam menjaga kita tentang pentingnya kesehatan. Bangun tidur, budayakan sering cuci tangan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, gara-gara corona semua jadi merana. Semua jadi merana. Dunia pendidikan anak-anak kita jadi terbalik. Kalau dulu sebelum corona datang mereka pergi ke sekolah nggak boleh pakai HP. Sekarang terbalik, pakai HP malah nggak boleh ke sekolah. Dunia jadi terbalik gara-gara corona. Maka tidak ada lain tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Dan salah satu cara untuk berlindung, perbanyak ingat Allah. Malam ini saya titipkan sebuah pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Ibu, imam madhab terbesar, beliau pernah menitipkan ada sebuah zikir. Kalau zikir ini diamalkan, maka wabah apapun akan Allah hilangkan dari hidup kita, termasuk wabah corona. Apa pesan Imam Asy-Syafi'i? Lam ara anfa lil waba minat tasbih. Kata Imam Syafi'i, demi Allah saya tidak melihat, tidak menemukan ada satu bacaan, satu zikir yang kalau seandainya dibaca, apalagi berjamaah, mampu menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah apapun, termasuk wabah corona.
Maka malam ini kita bertasbih dulu sama-sama yuk. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah segera angkat corona dari negeri kita. Allah jauhkan wabah-wabah apapun dari hidup kita. Amin. Semuanya kita getarkan masjid dengan bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billahil ali. Singkat, padat episode berikutnya. 20 menit tersisa. 10 menit sudah berjalan. Saya dikasih waktu 30 menit. Mudah-mudahan singkat padat. Mohon maaf buat panitia, saya minta tampil duluan karena setelah ini harus pulang dan tidak bisa sampai selesai. Paling tidak malam ini bisa tidur, nggak mimpi lagi lihat wajah panitia. Bu, apalagi yang mengundang langsung ke rumah saya guru-guru tercinta, Masya Allah, orang-orang mulia semua datang ke rumah. Beban kalau lihat yang ngundang ulamanya datang ke rumah kepikiran. Maka begitu saya diminta hadir ke sini, saya langsung bilang kepada guru-guru, saya akan datang. Insya Allah, doakan selama saya masih bisa bicara, saya akan datang ke sana. Dan silakan tanya kepada guru-guru kita, sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan yang ngundang yang memikirkannya. Ya kan bagi-bagi tugas. Saya tugasnya ceramah, yang ngundang mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bu, malam ini kita sama-sama dalam rangka mensyiarkan Isra wal Mi'raj Nabi, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada baiknya di penghujung Sya'ban ini kita terus mohon kepada Allah, berdoa agar Allah kasih keberkahan berlimpah di Sya'ban, sehingga Allah panjangkan umur kita, kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Semuanya angkat tangan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali hanya dengan doa. Takdir buruk bisa jadi baik, takdir yang baik terus bertambah kebaikan hanya dengan doa. La yaruddul qada illa doa. Maka ibu-ibu, saya titipkan pesan khusus, dahulukan doa sebelum apapun juga. Kenapa saya sampaikan pesan ini? Ibu-ibu yang dulu dengan yang sekarang beda. Kalau ibu-ibu dulu ketemu ulama minta doa, ibu-ibu yang sekarang ketemu ulama minta selfie. Padahal selfie tidak bisa merubah takdir. Betul? Ibu, malam ini saya tidak akan panjang lebar bicara Isra Mi'raj, tapi izinkan saya sedikit mengangkat ada sebuah buku yang sedang saya tulis. Buku ini insya Allah mengupas tuntas filosofi apa, pesan tersirat apa di balik kata Isra dan di balik kata Mi'raj. Ternyata di balik dua kata dahsyat itu ada pesan yang sangat dalam untuk sukses dalam kehidupan yang jarang disampaikan. Dan mohon doanya, sekarang sedang saya tuangkan dalam buku. Mudah-mudahan nanti Allah kasihkan keberkahan bisa menyelesaikannya. Amin. Hari ini satu saja saya angkat pesan dari kata Mi'raj. Kalau mulai dari Isra, bulan depan gak selesai. Mulai dari kata Mi'raj, itu pun baru satu. Bu, satu saja malam ini. Kalau semuanya nanti gak beli buku. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan Allah, sadar nggak pesan tersiratnya?
Perjalanan Mi'raj, Nabi diterbangkan dari bumi, berangkat dari Masjidil Aqsa. Naik kemana? Langit. Bu, Nabi sempat menembus level tertinggi, namanya Sidratil. Yang kompak, Sidratil. Tidak ada satupun yang pernah tembus level itu kecuali Nabi. Pertanyaannya, ketika Nabi sudah berhasil menembus level tertinggi, lalu Nabi kembali ke bumi, pertanyaannya, pernah nggak Nabi merasa jadi tinggi? Karena mentang-mentang sudah menembus level tertinggi. Jawabannya tidak. Nabi tetap dengan gaya khasnya tampil menjadi orang yang tawadu walaupun sudah tembus level tertinggi. Ini pesan buat para anggota dewan. Jangan mentang-mentang baru jadi anggota dewan sombongnya kayak 17 setan. Betul. Ini pesan buat Pak Wali Kota, Bupati, Gubernur, bahkan Presiden sekalipun yang baru level satu negara. Jangan sombong. Itu baru level dunia. Nabimu ketika Mi'raj level tertinggi, tidak ada satupun yang pernah tembus, cuma Nabi. Tapi ketika kembali, Nabi tetap tidak pernah merasa tinggi. Betul Ibu? Pesan apa yang ingin dititipkan Allah lewat Mi'raj ini? Hidup jangan merasa tinggi. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Betul Ibu? Silakan buka Quran, silakan bedah hadis. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan pelaku kesombongan hidupnya happy ending. Kita mulai dari survei yang pertama. Makhluk pertama yang sombong ternyata bukan dari golongan manusia, dia dari golongan iblis laknatullah alaih. Ibu, kita mikir bareng malam ini. Iblis itu lebih dulu kenal Allah baru Adam. Iblis itu lebih dulu tahu surga baru Adam. Tapi gara-gara sombong, bayangkan yang sudah nongkrong dalam surga dikeluarkan paksa, dilaknat sampai hari kiamat, dipastikan tempat kembalinya adalah neraka. Gara-gara sombong. Lalu bagaimana dengan kita yang baru tinggal di Bekasi? Sudah sombong, belum tentu mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Apa enggak malu dengan iblis? Betul Ibu? Ibu, iblis tempat terakhirnya neraka, padahal sudah pernah tinggal di surga. Maka ini pesan buat kita, tidak akan ada bahagianya orang yang sombong. Dunia akan hina, akhirat akan celaka. Kisah kedua, ibu-ibu kenal Fir'aun, pelaku sombong di dunia. Puncak kesombongannya, makhluk ini menganggap dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mengakui ketuhanannya dipenggal lehernya. Bu, ibu tahu sekarang hidupnya Fir'aun di mana? Hanya dengan sebuah kaca kecil. Fir'aun, orang yang sombong tidak akan happy ending. Diawali dengan tenggelam dalam laut. Allah tenggelamkan Fir'aun dalam laut. Dan Allah pastikan seluruh makhluk laut haram menyentuh tubuh Fir'aun. Ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Biar ngelihat, mikir, nyimpulin. Ternyata orang sombong nasibnya nggak akan bahagia. Jadi cemoohan, jadi hinaan orang-orang makhluk setelahnya. Betul? Ibu, kalau kepengen lihat makhluk paling sombong di bumi ini, nanti main-main ke Mesir. Ibu tahu Mesir? Mesir, Bekasi belok kiri. Tadi sebelum saya nyampi ke sini, saya sempat melihat, ternyata Mesir nggak jauh dari Bekasi. Nampak tadi di pinggir jalan ada tulisan Martabak Mesir. Berarti dekat Bekasi sudah dengan Mesir. Ibu, nanti main-main ke Mesir biar ngelihat bagaimana ujungnya makhluk yang sombong. Pak, kurang hebat apa
Firaun itu. Nih, kekayaan di tangan dia, kekuasaan ada di tangan dia, pasukan Masya Allah. Bukan cuma bisa bangun istana, bukan cuma bisa bangun ibu kota. Firaun bisa mendirikan piramida yang sampai abad modern ini piramidanya masih termasuk keajaiban dunia. Kalau sekarang saja orang masih kagum, kebayang nggak zaman dulu bagaimana orang terkagum-kagum melihat kehebatan Firaun bisa mendirikan piramida. Ibu tahu sekarang nasibnya? Cuma tinggal di kaca tipis kecil, ada di museum di Mesir. Nanti kapan-kapan pergi ke sana, bawa jamaah ya, bawa daftar ke umroh ustadz-ustadz kita. Saya pernah pergi ke sana Bapak Ibu, saya bawa jamaah. Saya ingin melihat dari dekat bagaimana tampilan Firaun, wajah orang paling sombong. Saya bawa jamaah, masuklah kami ke satu museum Pak. Saya tanya petugas bawaba, setiap pintu ada petugasnya. Saya tanya, karena orang Mesir nanyanya pakai bahasa Arab. Ibu, jangan males-males belajar bahasa Arab. Saya pernah satu pesawat dengan pendeta mau ke Jakarta. Pendeta itu di atas pesawat menegur saya dengan bahasa Arab indah. Pendeta diam-diam sekarang sudah banyak pandai berbahasa Arab. Pendeta Pak. Saya juga pernah malu lihat anak kecil-kecil Masya Allah pintar banget ngomong Arab ketika saya ke Madinah. Ternyata orang sana. Saya tanya petugas museum, ya Syekh, min fadlik warini, tunjukkan kepada saya fiin mahal Fir'aun, di mana tempat Fir'aun. Lalu dia arahkan saya, ta'al ya akhuya ta'alina. Inta timshi tawali, kamu jalan lurus, ba'den tutla fuq, naik ke atas. Fir'aun mawjud fi tabaqatil akhirah. Fir'aun ada di lantai paling tinggi. Dalam hati saya, kurang asem ini makhluk, udah mati masih milih tempat paling tinggi. Kelihatan songongnya. Pergi saya bawa jamaah, tidak ada liftnya, naik tangga Pak. Sampai ke lantai paling atas, tepat betul di pintu masuk kamar Fir'aun, saya keringetan, bergemetar. Kenapa? Capek naik tangga. Makin mendekat ke pintu Fir'aun, badan saya menggigil. Ibu tahu kenapa? Tiketnya mahal. Bayar tiket lagi guru. Padahal di bawah sudah dimintain tiket. Di atas kalau mau lihat Fir'aun tiketnya lebih mahal Pak. Jamaah saya di belakang marah. Dasar Habib Fir'aun ini udah mati masih jual mahal. Emang biangnya sombong Fir'aun ini. Saya bilang ke jamaah, udah kita bayar, ilmu itu lebih mahal. Uang bisa dicari, kesempatan kenalan dengan Fir'aun belum tentu 2 kali. Ini pesan ilmu berharga, biar kita jadi makhluk tahu diri. Mudah-mudahan pulang dari tempatnya lihat Fir'aun yang tadinya sombong jadi istighfar. Akhirnya kita bayar tiket, masuk. Sampai sekarang saya masih ingat posisi kamarnya, masih ingat guru. Masuk gang, tangga, pintunya sebelah sini, bayar tiketnya di sini. Masuk, belok kanan, belok kiri. Nah, Fir'aun di sebelah, mohon maaf ini Pak, sebelah sini. Fir'aun di kamar sebelah kanan Pak. Lagi terbaring, ruangnya cuma dipakai kaca kecil, cuma mungkin berapa puluh senti kali berapa puluh senti. Demi Allah saya melihat dengan mata saya, Allah tidak ingkar janjinya. Satu pun tubuh Fir'aun tidak ada yang hilang, meskipun sudah tenggelam dalam laut. Bapak Ibu, siapapun yang tenggelam dalam laut, jangankan 1 malam, jangankan 1 hari, sebentar saja itu tubuhnya akan membengkak. Karena kadar air akan masuk banyak ke dalam tubuhnya. Kedua, membiru, akan terbentur dengan benda keras dalam laut. Ketiga, membusuk. Tapi Fir'aun tubuhnya enggak bengkak, tubuhnya enggak biru, dan tidak ada satupun organnya yang hilang.
Bahkan ada ilmuwan dari Amerika pernah meragukan firman Allah. Apa benar Fir'aun ini diceritakan dalam Quran ditenggelamkan Allah, lalu Allah haramkan semua makhluk tidak ada menyentuhnya? Kita akan coba. Mereka sedikit gores tubuh Fir'aun, Pak. Ternyata dari goresan daging di tubuh Fir'aun mereka menemukan kadar garamnya tinggi sekali. Ternyata ini membenarkan bahwa jenazah ini betul-betul tenggelam di dalam laut yang berkadar garam tinggi. Gara-gara itu ilmuwan barat masuk Islam, gara-gara menyelidiki keajaiban tubuh Fir'aun. Begitu saya lihat Fir'aun, ibu tahu orang yang paling sombong ini nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi tontonan, jadi ejekan. Ada jamaah saya dari belakang langsung nyeletuk, Habib, Masya Allah, tubuhnya semuanya lengkap Habib, matanya 2, kupingnya 2, tangannya 2, kakinya 2, hidungnya pun mancung kayak Habib. Gak enak banget dengarnya. Lagi heboh-heboh begitu guru, dia diam-diam ngambil foto. Itulah orang Indonesia ini, dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Makanya kata teman saya orang Arab, kami orang Arab paling gampang nebak orang Indonesia. Kalau sudah mereka pergi haji, pergi umroh, rukunnya ditambah 1, foto-foto, pasti orang Indonesia. Lagi sibuk-sibuk saya menjelaskan tentang Fir'aun, ada jamaah diam-diam ngambil foto. Dia deketin Fir'aun sampai begini, senyum, senyum. Saya bilang, hei, kalau Fir'aun senyum kelar kita semuanya. Jangan main-main, kamu nggak tahu Fir'aun ini siapa. Pembantaian bayi terbesar dalam sejarah dunia itu pelakunya adalah Fir'aun laknatullah. Lagi ngambil foto, kletek-kletek, ditangkap basah oleh petugas keamanannya. Saya lupa ngasih tahu jamaah, ada tulisan di sana, mamnu'ut taswir, dilarang berfoto. Marah petugasnya, dirampaslah handphone jamaah saya. Diambil handphonenya, dimaki-maki jamaah saya. Intama ta'rif gonun hina, intama taqra mamnu'ut taswir, syif halak inta, syif halak. Orang kita dengar bahasa Arab dia malah ngangkat tangan, amin. Dipikir doa, padahal jelas-jelas nyumpahin. Bo, itu handphone jamaah saya diambil, semua fotonya dihapus, malah mau dibanting Pak. Akhirnya jamaah saya bilang, Habib, tolong Habib, bantu Habib selamatkan handphone saya. Akhirnya Pak mau nggak mau keluar nasionalisme saya. Jelek-jelek begini, saya made in Indonesia. Walau yang sombong, hidupnya tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Maka Mi'raj mengajarkan jangan jadi orang sombong. Apa yang mau disombongkan di dunia ini? Merasa paling kuat, otot besi, leher beton, urat kawat, muka asbes. Mau sombong? Hati-hati. Sifat kuat itu milik Allah. Ia qawiyu. Siapapun yang merasa paling kuat di muka bumi ini berarti dia merampas pakaian Allah. Hati-hati, Allah kasih satu penyakit, hilang semua kekuatan kita. Nggak usah banyak-banyak Bu, satu saja. Namanya stroke. Stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Dulu guru di Palembang, saya dari Palembang. Di Palembang itu kan terkenal banyak premannya. Bu, di kampung saya dulu ada seorang preman, otot gede, ada tatonya gambar naga mematok, gede tatonya. Ini preman bikin ulah terus di kampung, bikin kedoliman di mana-mana, nggak ada yang berani guru. Subhanallah, Allah mengantar hidayah buat preman ini. Allah kasih satu penyakit, stroke. Lama-lama badannya ngecil-ngecil, ototnya yang gede hilang, tinggal tulang. Lambang naganya berubah, tatonya jadi cacing pita.
Hari-harinya begini, menangis preman itu. Dalam hati saya, ya Allah, kalau Allah mau hilangkan tenaga kita hanya dengan satu penyakit, kita nggak bisa apa-apa, maka sekali lagi nggak ada yang bisa disombongkan. Bapak Ibu, mau merasa di kampung ini paling cantik? Nanti dulu. Kecantikan itu tidak abadi. Bertambah usia, satu persatu nikmat dikurang. Lihat pesan Allah dalam surah Yasin, waman nu'ammirhu nunakishu. Ketika umur ditambah satu persatu, nikmat dalam tubuh dihilangkan oleh Allah. Kalau dulu ibu masih muda, satu kali ibu nyengir, banyak laki-laki muda tergoda. Tapi ingat, ketika ibu sudah tua renta, satu kali ibu nyengir, berapa banyak laki-laki muda pingsan. Betul? Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Betul? Merasa paling kaya di Indonesia, paling kaya. Apa enggak malu dengan Korun? Korun, jangankan hartanya, dirinya ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Ibu tahu Korun itu emasnya sebanyak apa? Enggak ketampung-tampung di gudang, kuncinya pun dari emas. Lalu kemana nasib Korun? Tenggelam dalam bumi beserta hartanya. Itu sebabnya orang kalau gali tanah ketemu harta, yang dipanggil apa? Karena yang ditenggelamkan Korun. Coba waktu itu yang tenggelam Tukimin, guru, pasti harta Tukimin. Betul? Maka sekali lagi, tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena sombong hanya milik Allah. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Mi'raj mengajarkan kepada kita, Nabi pernah berjumpa dengan yang maha tinggi. Tapi ketika kembali ke bumi, sedikit pun Nabi tidak pernah merasa tinggi. Kita baru ketemu Jokowi, sombongnya setahun. Dulu waktu ada Raja Salman datang ke Indonesia, heboh kita, Pak. Sombong orang bisa foto dengan Raja Salman. Saya bilang, saya dengan Raja Dangdut nggak sombong. Bang Roma. Bapak Ibu, ketemu penguasa itu cuma jabatan di dunia. Nabi kita Mi'raj ketemu yang maha tinggi, tapi Nabi nggak pernah merasa tinggi. Jadi tolong dicatat, pesan Mi'raj mengajarkan jangan pernah merasa tinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa orang-orang yang sombong itu? Nabi sebutkan sifatnya dua, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong tidak akan pernah mau menerima pendapat orang lain. Makanya siapapun yang tidak mau menghargai dalil orang lain, menganggap cuma dalil dia yang sahih, orang dibid'ah-bid'ahkan, orang dikafir-kafirkan, merasa cuma dalil dia doang yang benar, dalil orang tidak mau dia dengar, itu berarti dalam jiwanya ada kesombongan. Betul? Yang kedua, orang yang sombong itu wagamtun nas, suka memandang kecil siapapun yang ada di depannya. Maka mudah-mudahan dua sifat ini Allah jauhkan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan yang membangun masjid ini, mudah-mudahan usahanya diberkahi Allah. Abang kita tercinta Pak Arif, Muhammad Arif, mudah-mudahan usahanya diberkahi Allah. Apa yang beliau tanam di muka bumi ini menjadi asbab Allah buatkan rumah buat beliau di surga. Siapapun yang membangun masjid di muka bumi, Allah pastikan rumah untuknya di dalam surga.
Innama yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ketika orang itu meninggal dunia, amalan yang terus akan dipanen oleh Pak Arif sampai kiamat yang tidak akan pernah putus, itu salah satunya masjidan banahu, kata Nabi. Dia pernah membangun masjid di muka bumi Allah. Itu amal yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Dan malam ini saya dengar juga ada santunan anak yatim. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat menjadi donasi menyantuni anak yatim, tidak hanya menjadi asbab dia akan masuk ke surga bersama Rasul, jaraknya dengan Nabi sangat dekat, tapi insya Allah sebelum ke surga dia akan mendapatkan mati yang husnul khatimah. Saya tutup tausiah malam ini dengan sebuah cerita nyata. Beberapa tahun yang lalu saya bawa jamaah umroh dari Jakarta, harusnya masuk ke Madinah 3 hari, lalu dari Madinah masuk ke Mekah 4 hari. Tiba-tiba besok mau berangkat, hati saya tidak tenang, gelisah, dan tidak pernah saya merasakan kegelisahan itu. Lalu saya teleponlah staf saya untuk dirobah jalurnya, masuk ke Jeddah, jangan ke Madinah, kita robah rutenya, masuk ke Mekah, kita tunaikan umroh 4 hari di Mekah, baru kita lanjut ke Madinah. Begitu saya robah rutenya, masuk ke Mekah dulu, tidak ke Madinah, semua jamaah ngambek dengan saya. Enggak ditegur saya di pesawat, diem semuanya. Akhirnya kami masuk ke Mekah, ibadah umroh kami laksanakan. Saya bimbing semua jamaah. Selesai umroh, saya kumpulkan di hotel, saya bagikan kartu hotel satu persatu. Semuanya gak ada yang terima kasih, ngambek, masih marah. Cuma ada satu jamaah dengan istrinya, cuma dia doang yang berterima kasih. Dia langsung dekat dengan saya berkata, Habib, terima kasih. Habib sudah merubah rutenya masuk ke Mekah dulu. Tiap malam saya di atas sejadah menangis, minta, ya Rob, hantarkan saya masuk ke Mekah. Saya nggak tahu apakah umur saya masih lama. Saya kepengen matinya itu setelah umroh. Saya kepengen matinya di Mekah. Kalau bisa disolatkan oleh seluruh jamaah yang ada di Masjidil Haram. Kalau perlu matinya dimakamkan di Ma'la, di tengah-tengah keluarga Rasulullah. Itu tiap malam saya berdoa, Habib. Dalam hati saya, jangan-jangan doa orang yang soleh ini, itu hati saya nggak tenang, Pak. Akhirnya Allah yang gerakkan hati saya merubah jadwal keberangkatan. Percayalah, tidak ada kebetulan dalam Islam, semua adalah ketentuan. Lalu dia peluk saya, suaminya, bukan istrinya. Dia bisikkan ke telinga saya, Habib, tolong bacakan Al-Fatihah biar Allah kabulkan doa saya. Saya kepengen meninggal di Mekah, Habib. Saya dengan niat, saya bilang, alamana wa fi kulubik Al-Fatihah. Dia baca Fatihah dalam keadaan menangis, Pak. Saya kasih kunci kamarnya. Biasa setelah umroh jamaah kita suruh istirahat, perjalanan meletikan. Tidur 1 jam, 2 jam, handphone saya taruh dekat dengan saya. Tiba-tiba handphone saya berdering, kering. Begitu saya angkat, staf saya nelpon, Habib, buruan Habib, turun ke lobi Habib. Kenapa? Ada jamaah kita yang meninggal dunia, Habib. Saya langsung ambil baju, buru-buru turun ke bawah. Saya penasaran siapa yang meninggal ini. Ternyata yang meninggal siapa? Lelaki tua yang tadi memeluk saya, yang cita-citanya kepengen meninggal di Mekah. Demi Allah, Pak, saya lihat wajahnya senyum bercahaya. Ketika dimandikan tubuhnya harum. Saya menangis ketika disolatkan jenazahnya. Berapa juta orang yang sedang beribadah melepas kepergiannya menghadap Allah. Bukankah kata Nabi, siapapun meninggal dunia 3 baris saja orang mensolatkan jenazahnya dikabulkan doanya. Apalagi jutaan umat, berapa ribu sob, berapa baris orang-orang soleh yang melepaskannya. Menetes air mata saya. Dan yang lebih indah lagi, Pak, jasadnya dimakamkan di Ma'la.
Kalau sekarang sudah sulit dimakamkan di Ma'lah, beliau termasuk terakhir dimakamkan di Ma'lah, satu kawasan dengan keluarga Rasulullah. Bukankah al-makan bil makin, seseorang bisa jadi mulia tergantung siapa orang-orang mulia yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, setelah pemakaman besok saya kumpulkan semua jamaah yang ngambek-ngambek itu. Saya kumpulkan di dalam ruangan. Mereka semua nggak berani melihat saya. Mereka menganggap seolah-olah saya tahu kapan orang mati. Akhirnya ada jamaah ngangkat tangan, Habib, jangan-jangan Habib Al-Habsyi tahu tanggal orang mati ya? Saya bilang jangankan tanggal orang mati, tanggal orang lahir dan mati saya bisa tahu. Gimana caranya, Beb? Nanti ikut saya ziarah ke kuburan, lihat batu nisan. Tanggal lahir, tanggal mati. Kesempatan Pak saya menyadarkan mereka yang tadi marah semua dengan saya. Saya panggil istrinya, saya tanya langsung istrinya, hadirin, ini ilmu dari Allah. Saya merubah ke Mekah bukan karena keinginan saya, tapi Allah yang menggerakkan hati saya. Ternyata doa seorang lelaki soleh. Sekarang kita akan dengar langsung jawaban dari istrinya. Mana mungkin Allah kasih tiket husnul khatimah mati setelah ibadah? Bukankah dosa dihapuskan ketika selesai umroh bagaikan bayi yang baru lahir? Kedua disolatkan, dimakamkan. Mana mungkin gratis kalau nggak ada amalan semasa dia hidup di Indonesia yang mencuri cintanya Allah. Saya tanya langsung istrinya, Ibu ajarkan kepada saya dan semua jamaah apa yang ibu lihat amalan setiap hari yang dilakukan suami ibu. Wanita tua tadi menangis, Habib, kami ini orang miskin Habib. Kami pun berangkat ke sini dibayarin oleh jamaah. Suami saya ini bukan pejabat, suami saya bukan pengusaha, suami saya itu cuma marbot masjid. Jangankan rumah Habib, apalagi harta kami nggak punya apa-apa. Kami ini cuma numpang. Ada satu tanah kecil di samping masjid, cuma berapa meter kali berapa meter. Kami diamanahkan oleh pihak masjid, boleh tinggal di sana, tapi sekaligus ngurusin masjid. Cuma itu Habib. Saya bilang, ibu pasti ada yang ibu terlewatkan. Coba ingat lagi, amalan apa yang suami ibu lakukan. Lalu dia tersenyum sambil berkata, Habib, saya bangga punya suami seperti dia. Meskipun kami tidak punya rumah, tempat kami kecil, tapi dalam rumah yang kecil itu suami saya merawat anak yatim tinggal bersama kami. Saya bilang ini jawabannya. Ternyata orang yang memuliakan anak yatim, mencintai anak yatim, insya Allah husnul khatimah. Dan semuanya Pak, rata-ratanya Pak, cerita yang pernah saya dengar, siapapun yang berjuang, memuliakan, membahagiakan, mencintai, menjaga anak yatim, maka Allah muliakan dunia dan akhiratnya. Man ala thalathah minal aitam, siapa yang perhatian dengan 3 anak yatim saja, 3 pahala akan dia dapatkan dari Allah. 1, dikasih pahala bagaikan sholat tahajud tiap malam. 2, dikasih pahala bagaikan puasa tiap hari di siang hari. 3, dikasih pahala bagaikan mengangkat pedang berjuang di jalan Allah, berjihad melawan musuh-musuh Allah selama 1 bulan penuh. Itu baru 3 orang. Bagaimana 30? Bagaimana 300? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pasti Allah lipat gandakan kebaikan untuknya. Hadirin, mudah-mudahan kita semua dipastikan Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah nantinya. Amin. Semuanya kita tutup majelis ini dengan bertawasul kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Muhammad Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah golongkan kita orang-orang soleh. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah salatan wasalaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin salatan wasalaman taj'aluna min ibadikas salihin
Walhamdulillahi rabbil. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada anggota dewan yang hadir yang tidak sempat saya sebut namanya. Ada? Abang kita, Abang Sufandi dari Partai Gerindra. Beliau ini wakil kita, anggota dewan, wakil kita, wakil rakyat. Banyak yang sudah diwakilkan. Rakyat pengen rumah bagus, anggota dewan sudah duluan. Rakyat kepengen keliling dunia, anggota dewan sudah mewakilkan kita. Rakyat kepengen punya mobil bagus, anggota dewan sudah pakai duluan. Terima kasih sudah mewakilkan kita. Tapi mudah-mudahan beliau ini salah satu anggota dewan yang terbaik. Amin. Kenapa saya yakin baik? Kalau anggota dewan jahat, mana mau duduk di tempat yang baik? Apalagi duduknya di depan, di samping para ulama. Ini menunjukkan bahwa mereka mewakili kita nanti insya Allah di hadapan Allah. Amin. Terima kasih banyak abang, teruslah berjuang, pakai jabatan untuk berjuang di jalan Allah. Jangan cuma mengukir nama di hadapan pejabat, tapi lupa mengukir nama di hadapan Allah yang maha berkuasa. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Betul? Mudah-mudahan jadi pesan indah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila habibina al-mahbub Al-Habib Ahmad Al-Habsyi.